juga bahkan dari ASL Cari sudah naik ke arah batunya dan mendapatkan Sylas, satu tumbang, 2 player tersisa, 2 player yang masih aktif, masih bersembunyi di bagian dalam dari rumahnya. Inonix juga siap untuk memberikan HBD kepada tim DA ketika mereka lengah. Betul, kita bakal lihat juga dari perolehan poin tampaknya dari tim A1 dan juga Bluebeast berjuang lagi ya untuk mengejar Aerowolf yang tinggal menyisakan 6 poin lagi untuk mengejar tim Secret. Betul, ini Aerowolf bisa dibilang kalau match ini Aerowolf stabil, sudah dipastikan mereka bakal lolos. 10 poin. Yap. 10 poin, fix lolos kali ini. Betul, wah Solosnya tertangkap, ternyata masih ada Joker dari ASL yang menunggu di bagian atas, sementara Inonix belum ingin menunjukkan dirinya dia. Ada Leon yang sedang melakukan proning, dia bermain di area yang cukup tipis, belum terlihat kanan kiri, kontrol yang terlalu banyak areanya, kontrol area yang terlalu banyak untuk seorang Inonix. Betul, kita bakal di kill feed juga tampaknya. Nggak cuma mereka berempat yang fight, tapi di sisi lain ada beberapa tim lain yang melakukan fight juga. KP sudah mulai mengelilingi perbukitannya, sudah mendekati ke arah tim ASL, dan kayak KP bakal jadi kuda liar yang pengen mendapatkan poin-poin tambahan juga dari fight keempat tim ini. Ya, dan ini harus sharing ya, karena gue yakin healing dan ya intinya healing item lah, entah itu aid kit, bandage, boostingannya dari DA bener-bener low. Mereka terbatas kan, mereka sharing paradise bersama dengan tim Archer maju, mereka bonyok, lagi mau ngelut tiba-tiba ada ASL yang datang, berarti mereka nggak mendapatkan looting yang terlalu banyak dari tim Archer, dari 3 player Archer yang udah mereka pulangkan ke arah lobby. Ini lootingnya nggak banyak dari kedua tim ini, Archer dan juga DA, karena mereka membagi paradise bagi 2, itu pun nggak lengkap lagi duanya, setengah-setengah doang lootingnya, nggak sampai full looting ke bagian 50-50%. Betul, setahu gua ya, setting lobby turnamen kompetitif kayak gini, itu mereka settingnya healingnya dikali 1, nggak dikali 2, nggak dikali 1,5, tapi dikali 1. Jadi healingnya tuh normal seperti kita bermain klasik. Dan Archer ternyata tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka dipulangkan menuju ke arah lobby. 15 tim yang tersisa, tempo yang benar-benar meningkat kalau kita bandingkan di hari yang kedua kemarin. Oke, kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim KP, tampaknya mereka nggak terlalu full maju ke depan, mereka pengen coba untuk menambah poin lagi, karena setahu gua KP masih bisa nomor 3, masih bisa ngejar nomor 3 kalau mereka memiliki performa yang bagus. Sedangkan bisa mereka peroleh, kelihatan mereka pengen coba save point dulu. DA makin kebalap ya poinnya. 502 ya, kita lihat nih. 502, KP di nomor 5 harusnya. Betul, dan DA tadi kan di posisi 3, udah kebalap, dan wah, sekarang 496. Ini dikit banget poinnya KP untuk ngejar ke arah DA-nya. DA harus step up di 2 match yang terakhir ini. Kalau Aerowolf gua rasa mereka hanya butuh bermain stabil aja. Kill 4, kill 2 nggak masalah, yang penting placementnya bisa masuk di top 5. Ataupun misal hashtag 6, hashtag 7 tapi killnya 4 atau 6, itu ngebantu banget poinnya Aerowolf supaya makin jauh dari tim A1. Betul, kita bakal lihat kayak ini juga ya dari pergerakan tim DA. Mereka bermain dengan sangat hati juga, mengingat mereka lagi pengen ngejar top 3. Yap. Di bawah mereka juga timnya mulai mepet, yaitu Kolinda Power yang langsung lompat ke nomor 5 dengan jarak hanya 6 poin ke arah tim DA. Ya, dan Aerowolf hanya butuh 6 poin lagi. 6 poin juga. 6 poin lagi untuk ngebalap tim Secret dan mengamankan posisi mereka. Gue deg-degan banget ya, sebelum Aerowolf ngebalap Secret gue masih deg-degan karena poinnya A1 kalau nggak salah 186 apa 180-an berapa gitu. Jadi bedanya kurang lebih 1 kali chicken sama 6 sampai 8 5 kill lah. 5 kill itu bisa dikejar dengan 2 match yang tersisa. Kalau kita ngomongin kesempatannya BTR buat ngebalap 4AM, gua rasa udah nggak bisa. Kesempatan masih ada, tapi nggak bisa ngebalap poinnya 4AM. Hanya bisa mendekati, karena yang mereka incer adalah poin yang bergerak, bukan poin yang diem. bukan stagnan. Betul. Bukan poin yang stagnan, dan paling PR memang ngejar tim-tim yang poinnya bergerak. Apalagi poin bergerak ya itu drastis. Bukan cuma poin bergerak di angka-angka 3 poin, 4 poin, tapi segame 10 poin, 12 poin, 17 poin, itu susah banget untuk menahan dan mengejar mereka. Betul, dan ini gua nggak kebayang nanti grand finalnya bakal seperti apa. Iya. Karena balik lagi, grand final, reset point ya teman-teman ya. Reset point dari 0, semua tim mulai dari 0 lagi. Tuh, udah terjawab dari Flo ya. Tapi ini akan memberikan tembakan dari arah belakang. Backline yang tidak dijaga, Sinister berhasil diamankan. Sylas menambah 1 knock namun belum menjadi sebuah confirm kill. Ini butuh effort untuk menyelamatkan Sinister yang sudah ter-take down. Tapi dari DA juga mereka terpotong langkahnya karena mereka memberikan tembakan dari arah belakang. Ini membuat A1 lebih fokus lagi dan lebih mengontrol lagi area belakang mereka. Betul, kita bakal lihat juga dari tim DA ya, tampaknya bermain cukup agresif juga menghadapi tim A1 yang kali ini bakal harus berhadapan dengan satu tim yang lagi cukup on fire. Lo lihat Aerowolf, Super Una bahkan memisahkan diri dari 3 player Aerowolf yang lainnya. Kayaknya dia bakal healing. Berapa banyak aid kit yang bisa dia kumpulkan, atau berapa banyak bandage yang bisa dia kumpulkan? Karena setahu gue kalau lo mau main healing, lo harus punya bandage yang lumayan banyak juga. Jadi lo manfaatin bandage-nya dulu, baru di Zona 4, circle zona 6 lah harusnya. Iya. 5-6 lah, 5-6-7 baru lo pakai aid kit. Baru dihabisin kan. Yap. Awal-awal ya pakai first aid, kalau udah nggak tahan pakailah selipin 1 first aid. Sisa pakai bandage semua, habisin, boosting full,
dan pastiin nyawanya itu apa ya, ibaratnya efektif lah menggunakan save healing yang dimiliki. Betul. Jangan wasting nyawa. Betul, dan dari Airwolf terlihat banget dari cara main mereka. Mereka benar-benar bermain dengan sangat hati-hati. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan mereka untuk masuk di babak grand final. Try hard yang sudah mereka lakukan di 3 hari terakhir ini benar-benar harus diacungkan jempol. Cuma yang jadi pemikiran gua, kenapa nggak dilakukan dari hari pertama? Itu dia sayang banget ya. Kalau dari hari pertama dilakuin, gak bakal sedek-dekan ini. Betul. Bakal mulus jalannya menuju sampai ke grand final. Pokoknya sebelum kalau hari ketiga, sebelum hari ketiga dimulai, berarti selesai hari kedua mereka ada di top 10, itu harusnya udah aman buat lolos ke babak grand final. Iya, tapi kita bakal lihat sih nanti ya dari pergerakannya juga tim-tim yang bermain. Mereka bakal juga bermain lebih agresif dan berbeda banget sih gameplay hari ini dengan beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu. Yap. Ini minggu paling agresif. Walaupun sekarang temponya agak sedikit menurun, itu karena beberapa tim udah mendapatkan kompon, sudah mendapatkan high ground, dan bahkan baru dibilang ada yang udah mulai kenok-kenokan lagi. Namun belum menjadi sebuah confirm kill kali ini dari tim RRQ, dan juga Navi masih terus untuk melakukan peperangan. Setup plus bakal segera mereka lakukan. Step sudah mulai terdengar, Bir Eleven sendirian di arah belakang. Pintu sudah mulai dibuka, Bir bakal turun, tapi terlihat oleh 2 player dari tim Navi bakal diudek terus, diudek dan dikejar, mencari di mana keberadaan dari Bir Eleven yang tadi lompat dari lantai 2. Bir sudah mulai terspot, dia berada di bagian rumah panjang di pinggir sungai. Ini close combat dan Bir langsung diamankan, dipulangkan menuju ke arah lobby. RRQ kehilangan 1 player mereka. Iya, kita bakal lihat dari Navi tampaknya bermain dengan cukup agresif mengejar lawan-lawan mereka. Tapi kita bakal lihat juga di pergerakannya tim RRQ dengan kehilangan seorang Bir, mereka langsung back off, tarik mundur dan coba untuk regroup kembali. Dengan kekurangan jumlah anggota, mereka harus nempel dan harus coba untuk fokus fight dengan sisa anggota yang mereka miliki. Yap, sementara dari Loops yang bakal perang dengan Footballist, 2 tim hijau ini bakal berperang close combat, bermain di bagian luar dan dalam dari rumah ini. Granat bakal dilempar, memantul dan berhasil mendapatkan 1. Itu Nate yang perfect dari seorang Footballist Lovazin. Itu kalau nggak kena, itu mereka habis tuh di push berdua. Tapi karena kena, sekarang mereka bayang time mana membuat pressure ke arah tim Loops yang cuma bisa ngumpet dalam 1 gubuk mereka. Cuma bisa ngumpet di pojokan dan bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Tim Loops pulang di posisi ke-15. Ya, dan Footballist bakal setup kembali untuk menyelamatkan teman mereka yang sedang terkena knockdown. Di sisi lain, Bigetron akan tertahan oleh Blue Beast di bagian high ground dan lower ground, tapi harusnya mereka cukup aman karena mereka mendapatkan kompon di arah lower ground, jadi covering fire-nya akan lebih mantul kalau ada tembakan-tembakan dari arah Blue Beast. Betul, ini BTR kalau bisa meratakan Blue Beast ini bakal sangat-sangat mengamankan posisi dari tim Airwolf. Ya, betul, karena harusnya mereka masih ketahan juga sama A1. Sama A1. 2 tim itu kan, A1 Yap. sama Blue Beast lagi nih. Betul. 2 tim ini masih menjadi pesaing beratnya tim Airwolf meskipun sudah mulai ada gap di antara Airwolf dengan 2 tim tersebut. Karena Blue Beast sudah ngedapetin momen. Secara nggak langsung Blue Beast mendapatkan momen di Miramar tadi. Betul. Di Miramar mereka mendapatkan momen, mereka top 5 ya? Top 3. Top 3 malah. Top 4. Soalnya yang ketiganya kan RRQ tadi. Cuma jumlah poin kill lumayan. Ya, sehingga jumlah kill poin mereka mereka dan lumayan. juga poin Airwolf imbang lagi. Betul, dan circle-nya akan segera mengecil, akan menuju ke arah Quarry. Bigetron, ke arah Quarry. 4AM punya kontrol area yang cukup baik juga. Ini entah kenapa ya. 4AM early game, mid game, late game mereka punya kontrol area yang selalu baik. Betul, mereka tuh tim yang sangat-sangat pede dengan gerakan mereka, tapi firepower juga nggak kalah hebat. Ya, Mengerikan, tim 4AM tim yang mengerikan. bisa dibilang 4AM dan juga BTR ini tim yang saling menduplikat. Mirip-mirip Dari segi mainnya. kemampuannya, karena agak mirip dari kemampuan mereka untuk nembus formasi musuh. Itu GG banget, defense area mereka juga cukup kuat. Mungkin lebih ke momentum ya, untuk di Super Weekend ini momentumnya lebih banyak ke arahnya 4AM daripada ke arah BTR. Iya. Tapi kita perhatikan juga kali ini dari tim BTR ya, pelan-pelan mereka bakal coba untuk bermain lebih defensif mengingat BB tepat di atas mereka. Ya, dan Blue Beast pun, gue kira mereka pengen regroup gitu, pengen cabut, tapi ternyata mereka masih pengen nahan loh di tempat ini. Masih ingin menahan di tempat ini. Kedua tim ini masih bertahan dengan jumlah player yang maksimum, yang lengkap, belum ada yang pincang. Bahkan kalau kita lihat dari facecamnya, Ryzen cukup chill bermainnya, ngebenerin kabel yang kusut dulu tadi. Betul. Kita bakal lihat kayak ini dari tim BB punya high ground advantage, punya posisi cukup enak, lagi menyaksikan. Mereka juga takut karena kalau mereka salah gerak dikit nih, ini bisa jadi game yang cukup PR bagi mereka. Tapi Airwolf sudah mengirim 3 pasukan mereka ke depan, sudah membuka jalan juga, tinggal Super Una healing. Seberapa efektifkah kita harus perlu lihat karena observer kita belum pindah nih ke Super Una. Jadi kita nggak tahu nih seberapa banyak healing yang dimiliki oleh si Una yang lagi super. Ya, dan dari 3 player Airwolf lain yang lagi buka jalan buat masuk ke dalam circle juga nggak boleh terlalu terlena karena di bagian high ground mereka ada Zeus. Potato sudah membuka jalan, naik perlahan-lahan, ada Zeol di arah sniper tower. Awas di Happy Birthday, sudah mulai melihat angle view-nya, belum melihat kedatangan dari orang. Udah kelihatan Potatonya bakal di-shoot. Happy Birthday, Potato lengah, tidak mengontrol area sniper towernya, dan ini akan
menjadi hal yang tidak terlalu baik untuk tim Aerowolf. Tapi kayaknya mereka memang berniat untuk menghindari pertempurannya. Karena begitu ada yang kenok, mereka nggak ada niatan buat nge-cover, tapi Iya. mereka bakal pilih jalan lain. Berarti jalan ini sudah dijaga dan tidak aman. Nggak mau resiko lagi. Yap, mereka Tadi nggak mau ambil resiko. Tadi kayak Potato meninggalkan healingan ya nggak sih? Sebenarnya nggak punya healing. Ini kayaknya baru mau diambil deh. Oh dioper. Oh, Dioper ke Potato. Oh. Jadi Super Una mengorbankan nyawa dia mengorbankan waktu untuk maju ke belakang mencari healingan. Potato dikasih semua healingannya. Bentar, dikasihnya ke Potato atau dikasih ke arah Hazelnut Spalv? Karena Potatonya kan udah dipulangin ke arah lobby. Bener, berarti Spalv. Oh, Hazelnut tertangkap juga. Oh, Hazelnut yang tadi ya? Makan nok. Dioper ke Spalv tadi healingannya. Harusnya di Spalv. Bentar, healingannya dioper kemana berarti? Karena Hazelnut sudah dipulangin ke arah lobby loh. Aerowolf tinggal berdua. Paling sering tuh Spalv yang healing emang. Potato Oke. atau Spalv. Biasanya dua itu. Tapi ini agak sayang sih menurut gua untuk ngubah gameplaynya. Walaupun ini kita bermain di Sunhawk ya. Karena balik lagi, secara nggak langsung Aerowolf udah keluar dari gameplay mereka yang mereka mainkan di 3 match sebelumnya. Mereka ngubah gameplay mereka. Mereka nurunin temponya tuh jauh banget. Dari agak ofensif, main circle, sekarang mereka lebih nahan di arah blue zone-nya. Kita bakal lihat lah seberapa efektif gaya main yang dimiliki oleh tim Aerowolf. Ya, kali ini Aerowolf dari Super Una pun kenok itu Super Una? Oh, enggak. Pakai kendaraan, dia naik turun motor, healing. betul. Turun healing dulu, baru dia paksa lagi dengan menggunakan motor-motoran dia. Apakah dari tim DA juga kehilangan dominan mereka? Tersungkur ke tanah di pelangkar lobby dan tim ASL menambah 2 poin mereka pada game kali ini. KP dengan sangat galak langsung menembakkan bagian baju dari Joker tertumbangkan secara langsung dari tembakan 3 orang sekaligus. Itu pas banget, Joker pengen nge-follow up ke arah siapa tadi? Leon, tapi tiba-tiba di spray commit sama pemain-pemain Konena Power. Satu terkena knockdown tapi masih bisa diselamatkan. KP benar-benar menguasai daerah perbukitan ini. Itu Saulus udah nggak bisa kemana-mana itu. Ke belakang ketemu ASL, ke depan ke bukit ketemu sama Konena Power. Ya, kita bakal lihat juga dari beberapa tim tampaknya Iwan tersungkur lagi oleh tim 4AM. Dan ini emang zona yang dimana semua tim bakal bertemu. Semua tim bakal berdekatan dan banyak banget yang tim yang bakal tumbang setelah zona yang ini. Zona nutup, pindah lagi sekali lagi itu bakal terkikis dengan sangat cepat. Betul. Dan dari KP benar-benar ngezoning posisinya HSL, tidak dibiarkan nyaman untuk bergerak. Walaupun wall smoke sudah dibuka tapi mereka nggak ada yang berani rotasi juga. Ewan tertangkap satu player mereka, Dante dipulangkan ke arah lobby, salah satunya masih kenok belum ter-revive. Bahkan dari Super Una ternyata tertangkap oleh GZ dari Secret Gene. Berarti hanya menyisakan Spalv, last man standing Aerowolf yang sedang melakukan healing. Betul, kita doakan bersama ini dari Spalv. Kingzu. Jumlah healing yang cukup begitu bakal dari Kingzu bakal tumbang. KP ternyata yang lagi motong malah ditumbangkan juga. Dan kita bakal dari ASL memberanikan diri untuk langsung terobos aja dan maju ke depan, mencoba fight dengan tim KP yang memiliki ujung zonanya. Iya, sementara Saulus masih bertahan di bagian dalam dari rumah ini. Heaven sudah mendengar step di bagian rumah, belum ada pergerakan dari ASL. Blue Zone sudah bergerak, sama-sama takut. Awas ada yang nahan step dari arah belakang dan ada spray through the, bukan spray through the smoke, tapi spray ke arah pintu. Tapi sepertinya dari Saulus menahan lajunya untuk keluar dari rumah ini. Betul, BB kali ini malah menok seorang Zuxi. Kali ini kita bakal cari juga bakal pelanggan ke arah lobby. Tampaknya semua tim sudah mulai fight di zona kita yang keempat menuju ke 5. 5 ke 6 bakal chaos. Udah gak ada healingan lagi, gak ada boostingan lagi, cuma punya bandage 40 biji. Heaven punya 1 aid kit dan 10 bandage. Free fire sedikit. Harus reload. Saulus berpindah kembali dan masuk lagi menuju ke bagian dalam dari rumah ini. Tapi sepertinya dari ASL mereka udah nothing tulus saja, pengen bergerak. Ada lagi-lagi free fire yang tidak terlalu memberikan damage. Betul, cuma bandage 39 dimiliki oleh mereka. Tapi kita bakal dari tim BTR tampaknya dihajar oleh 2 tim sekaligus, BB dan juga tim Navi. Lumayan tertekan pergerakan dari tim BTR dan Luxi pun belakang ke arah lobby secara langsung. Zux juga masih dalam posisi knock. BTR dalam bahaya. Betul, tapi DS sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Ternyata Heaven berhasil memenangkan fight-nya, tapi gue yakin dia bete. Udah fight lama-lama nggak ada healing lagi. Ngapain gue kalahin dari tadi ya? Terus ngapain gue tahan-tahan? Wait, bentar. Ini Bluebees bakal menahan laju dari tim Red Aliens dan tertembak dari arah belakang karena Navi join the fight. Menyelamatkan beberapa detik, beberapa menit untuk posisi dari Red Aliens. Tapi 2 player RA yang terkena gue rasa tidak akan bisa revive kembali. Karena tadi ada 1 orang dari BTR sudah mulai masuk ke dalam zona. Ryzen sudah mulai menusuk ke bagian dalam dari zonanya dan hanya menyisakan 2 aid kit. 1 sudah digunakan. Walaupun dia full boost, tapi butuh effort untuk masuk ke dalam circle di mana ada Reggie yang akan menunggu Ryzen yang datang. Untung berbeda, high ground dan lower ground. Betul, sayang banget sih Ryzen nggak punya bandage ya. Coba bisa bilang mengisi nyawanya sebelum dia menggunakan first aid, menghemat jumlah first aid yang dimiliki. Spalv yang gue penasaran nih, berapa healing yang dimiliki? Oh, nggak ada sih. Dan
tampaknya akan melatih seorang Reggie, satu ketumbang juga. Ada smoke. Spray down lagi dari Reggie di belakang, tidak ketahuan oleh anggota Navi lainnya, tapi bakal langsung dipulangkan ke lobby. Bluebees bakal pulang di posisi ke-12, hanya mengamankan satu placement point. Ini chance Aerowolf mendapatkan poin yang gede. Betul, ini chance-nya mereka untuk menambah poin kembali. Dari Ryzen juga masih bertahan, akan kontrol ke arah high ground. Bakal ada spray through the smoke, belum bertembakan dari Ryzen, hanya memantau, ingin mencari informasi aja. Terpantau 2 orang, lagi-lagi belum bertembakan dari Ryzen. Dia udah nggak punya healing lagi. Ryzen tidak bisa bertahan, yang dia lakukan hanya bisa mendapatkan satu player. Hampir kenok, ingin dipulangkan, tapi DPS dari Bluezone begitu menyakitkan. Red Aliens harus pulang di posisi ke-10. Semakin dipastikan BTR tidak bisa mengejar poin ke arah 4AM. Betul, tapi tampaknya cukup banyak tim yang harus bertumbangan pada kali ini, di mana ada 4 Angry Men juga bakal tumbang. Menyisakan 8 tim lagi. Aerowolf masih standing kali ini dengan jumlah healing yang mereka miliki, tapi berapa lama mereka bertahan? Itu adalah pertanyaannya. Gila, healingnya baik banget, Flo. Dia ngehematin pakai bandage, pasti pakai bandage. Pasti dulu pakai bandage dulu. Cuma berapa edit yang dia punya? Oops, Outboy pun A1 tertangkap. A1 pun tumbang. gugur terlebih dahulu. Ternyata ini chance, ini momen untuk Aerowolf memperjauh jarak poin dia dengan tim A1. Minimal dia punya 2 poin serangan tim Aerowolf ya. Minimal. Bluebees sudah nggak bisa ngejar. A1 1 poin doang ya. Dia udah mau bikin jarak. At least 1 poin bikin jarak nih kali ini. Tinggal butuh 5 poin lagi nih Aerowolf. Oke. Aerowolf kalau bertahan sampai top 5, it's done. Top 5 tuh berapa sih? 6 ya? 6. Nah. 6 udah ngebalap poinnya Secret harusnya. Udah. Sekarang ada 2 nih, tinggal kurang 4 poin lagi. Yap. Tinggal kurang 4 poin lagi. Masalahnya belum ada poin kill dari tim Aerowolf karena memang rotasi mereka kepotong. Cuma menurut gua sayang sih nurunin tempo mereka di Sunhawk ini, sayang banget. Cuma kalau mereka mendapatkan hashtag yang bagus, menurut gua worth it untuk mereka lakukan. 2 poin lagi. 2 poin lagi. Let's 2 go. poin lagi. 1 peringkat lagi. Ya, satu peringkat Satu lagi. peringkat Satu lagi. peringkat lagi. Masalahnya siapa yang bakal dikorbankan? Oh, Navi! Sudah! Hashtag 5 untuk Aerowolf Limax. What a nice play! Walaupun gua kurang suka dengan gameplay seperti ini, tapi nice play untuk Aerowolf. Sudah dipastikan 90% Aerowolf lolos. Udah ngebalap poinnya ini kan berarti? Secret. Udah ngebalap poinnya Secret? Udah. Oke. 1 poin, tapi biar aman. Nambahin terus. Tambah terus. Jangan kasih kendor ya. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Jangan kasih chance ke A1 dan juga Bluebees untuk ngejar poin. Ya, betul sekali. Jangan kasih kesempatan. Tapi tinggal 1 match gua rasa udah gak bisa ngejar poin lagi sih. Kalaupun mereka pengen ngejar, yang dikejar adalah poinnya Secret, bukan poinnya Aerowolf. Betul, karena Aerowolf jaraknya lumayan jauh. Yap. Aerowolf 200 poin. Tambah, ya. 200 206. Wait. Masih belum aman buat match yang terakhir tapi. Oh, tadi belum bertambah poin yang ini. Belum. Tadi belum bertambah poin yang Sekarang ini. 206. Nah, sekarang 206 berarti udah ngebalap poinnya Secret. 205. Secret berapa chicken? 205. 2. Kalau poinnya sama, Enggak, dia udah lewat 1 poin. yakin udah lewat 1 Udah poin. lewat 1 poin, udah. Oke. Tadi kan 200 poin. Yap. Tambah placement nomor 5, 6 poin. 206 dong. Secret bukannya 205 ya? 5, iya. 206. Nah, ya kan Aerowolf 206 dong. Iya, harusnya. Ini matematika gue emang bobrok banget guys ya. Jadi mohon dimaklumi. 4 tim tersisa, Footballis masih bertahan dengan 1 player mereka, 5 kill mereka bukukan, dan harus menghadapi ini KP lagi kayaknya sih. Ini poinnya RRQ kebalap sama KP. Betul, ini bisa dibalap sih. Ini kalau KP emang gila, ini nomor 3 mereka. Nomor 3 mereka bentar lagi. Tuh Aerowolf. Oke, Aerowolf udah ngebalap berarti udah aman belum? Udah aman. Sudah dipastikan Aerowolf lolos. Alhamdulillah 2 tim Indonesia di Grand Final. Ya, ini luar biasa banget sih. Ini mau di hypein gimana pun posisinya Konina Power udah enak banget. Iya, ini gimana pun dah. Zona lagi kayak game sebelumnya. Ini 4-1-1-1. Zona dapat ke dia lagi. Jimmy free shoot pun masih nunggu karena masih ada 3 player. Dah malah tertangkapnya sama Raum. Nembak dari samping. Oke, lumayan nambah Raum 1 juga poin bakal kill lagi. tua. Wah, dibakar. Oke, ini chicken buat Konina Power. Iya, ini bakal cekin untuk Konina Power. Ya, kita bakal lihat dari Konina Power langsung menyerbu lawannya juga dengan sisa 1 member lagi. Cosmos bakal melakukan healing-healingan. Seberapa lama dia bisa menghealing, dia juga nggak tahu seberapa musuh. Dia bakal coba untuk healing, oh nggak jadi kata dia. Lari aja, terobos aja karena gue udah pasti nomor 2 dan congratulations Konina Power back to back. Winner chicken dinner. Mengejar top 3 kali ini. Ini ngejar poinnya RRQ. Ngejar poinnya.